Bagaimana Arjuna mencapai Vaikuntaloka yang dianggap terbaik di antara semua dunia saat masih hidup? Dan apa yang terjadi ketika Arjuna sampai di sana? Ini adalah kisah yang sangat menarik dan misterius yang hanya diketahui sedikit orang. Mari kita ketahui secara detail pada Bhagavata Purana Sakan bab 10 Navasi. Saat menceritakan sebuah kisah kepada Parikesit, yaitu di mana pada suatu hari di Dwaraka, seorang anak laki-laki lahir dari rahim seorang Brahmana. Tetapi dia meninggal pada saat yang sama begitu dia menyentuh bumi. Brahmana itu membawa mayat anaknya ke istana kerajaan dan menyimpannya di sana dengan penuh semangat dan kesedihan. Brahmana sangat menyesal karena dosanya pada kehidupan terdahulu. Tetapi dia terus menderita dan dia terus menghadapi masalah demi masalah. Demikian pula setelah kematian anak kedua dan ketiganya, sang Brahmana melemparkan mayat anak laki-laki itu ke pintu istana dan hal yang sama terjadi. Setelah kematian anak itu, ketika dia datang ke istana Dwaraka, saat itu dia mendekati Sri Krishna dan menceritakan semua kejadiannya yang saat itu Sri Krishna sedang bersama Arjuna. Arjuna yang mendengarkan permohonan Brahmana itu berkata, "Saya akan melindungi anak-anak Anda dari berbagai musuh. Jika saya tidak dapat memenuhi sumpah saya, maka saya akan mati dengan melompat ke dalam api." Ketika Arjuna meyakinkan Brahmana dengan cara ini, Brahmana itu kemudian kembali ke rumahnya dengan sangat gembira. Ketika waktu istrinya melahirkan lagi, namun anak itu kemudian dibawa lari oleh seorang iblis. Arjuna kemudian mengepungnya dengan menembakkan banyak anak panah dengan berbagai mantra. Brahmana itu menganggap Arjuna sebagai pembohong dan penipu. Bagaimana dia mampu melindungi anaknya yang bahkan tidak bisa diselamatkan oleh Pradyumna, Aniruddha, bahkan Balarama dan Sri Krishna? Arjuna masih saja tidak bisa menemukan anak Brahmana. Arjuna bahkan mengelilingi dunia. Arjuna kemudian menggunakan berbagai senjata terkuatnya. Dia pergi ke dunia bawah, bahkan ke surga dan tempat lainnya. Tapi dia tidak menemukan anak Brahmana. Sumpahnya pun tidak dapat dipenuhi. Sekarang dia berpikir untuk mengorbankan dirinya dan memasuki api. Tetapi Sri Krishna menghentikannya dari melakukan itu dan berkata, "Oh Arjuna, jangan membenci dirimu sendiri. Aku akan menunjukkan kepadamu semua anak Brahmana sekarang. Mereka yang mengutukmu hari ini akan segera menegakkan kemuliaanmu kembali." Sri Krishna dan Arjuna kemudian mulai melakukan perjalanan melintasi pegunungan, pulau-pulau, lautan, dan lokasi. Mereka masuk ke dalam kegelapan yang gelap. Dia memaksa dirinya untuk menutup matanya. Setelah itu, kereta Krishna memasuki air ilahi. Karena badai yang kuat, gelombang besar naik di air itu. Kemudian di sana terdapat istana besar yang indah. Cahaya besar di sekelilingnya, cahaya menyebar. Di istana yang sama, Sesa sedang duduk. Arjuna melihat bahwa Dewa Wisnu sedang duduk di atas Sesna. Sambil tersenyum, Dewa Wisnu berkata, "Wahai Arjuna, anak-anak Brahmana itu hanyalah sebuah ilusi. Kalian berdua telah menjelma di bumi atas berkatku untuk menegakkan dharma. Kalian adalah jelmaan dari Nara dan Narayana. Wujud dan penampilannya sama seperti pada saat kelahiran sebelumnya." Keheranan Arjuna tidak mengenal batas saat melihat kediaman tertinggi Dewa Wisnu. Dia merasa bahwa jiwa semua kekuatan yang ada dalam dirinya adalah hasil dari anugerah Sri Krishna. Krishna telah melakukan banyak hal yang hebat memenuhi semua keinginan para Brahmana dan semua rakyatnya. Seperti halnya juga Dewa Indra menurunkan hujan untuk orang-orang tepat waktu. Dia telah melakukan banyak hal. Dia sendiri membunuh para raja yang tidak benar dan melakukan misi lainnya bersama Arjuna. Dengan cara ini,
melalui Dharma Raja Yudhistira dan raja agama lainnya. Dia secara tidak sengaja mendirikan Dharma di seluruh dunia. Kita memiliki cerita lain tentang Arjuna pergi ke surga di Mahabharata. Swarga Rohana Parwa yaitu ketika Yudhistira mencapai surga setelah Mahaprastanika. Setelah itu, dia mengembara di dunia yang berbeda. Di sana di kediaman Dewa Wisnu, dia melihat Sri Krishna lengkap dengan Dewa Brahmanya, mirip dengan yang terlihat sebelumnya. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.